Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Cerita ini datang dari salah satu teman saya yang berasal dari Kalimantan Selatan, sebuah wilayah yang dikenal dengan keindahan alam dan budaya yang kaya. Teman saya ini, sebut saja namanya Baan, adalah sosok yang unik dan banyak dibicarakan orang di desanya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2011, jauh sebelum saya mengenalnya. Saat itu, saya sendiri masih tinggal di Kalimantan Tengah dan seringkali bolak-balik ke Kalimantan Selatan untuk mengunjungi nenek. Baan, yang tidak lain adalah teman saya, memiliki ciri khas yang menarik. Sosoknya tinggi, kulitnya hitam manis, rambutnya keriting tapi tidak terlalu tebal, giginya gingsul, dan memiliki lesung pipi yang membuat senyumnya semakin menawan. Tidak heran jika banyak orang, terutama kaum perempuan, kerap membicarakannya. Di desa tempat Baan tinggal, namanya selalu menjadi topik hangat di antara para perempuan, bahkan ibu-ibu. Baan dikenal sebagai sosok yang rajin, tampan, dan selalu siap membantu, membuat banyak ibu-ibu di desa menjadikannya sebagai standar dalam menilai anak laki-laki mereka. Salah satu teman kami yang juga mengenal Baan pernah bercerita bahwa jika ada anak-anak lelaki di desa yang terlihat malas, ibu-ibu mereka seringkali membandingkan mereka dengan Baan. Mereka berkata bahwa Baan, pagi-pagi buta sudah terlihat mengambil air dari sungai, sementara anak-anak lain masih tidur nyenyak di bawah kelambu. Mereka berhayal, andai saja anak-anak mereka bisa seperti Baan, tentu rumah tangga akan lebih terbantu. Tidak dapat dipungkiri, Baan adalah idaman banyak orang tua di desanya, terutama karena kemampuannya dalam melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci, hingga membantu di kebun. Semua dikerjakannya dengan cekatan. Namun, perhatian yang diberikan pada Baan tidak selalu berdampak positif. Banyak pemuda di desa yang merasa iri dan tertekan karena sering dibanding-bandingkan dengan Baan. Hal ini membuat Baan sering mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari mereka. Meskipun begitu, Baan adalah pribadi yang tenang dan rendah hati. Dia tidak pernah melawan atau membalas perlakuan tersebut. Bahkan, seorang paman saya pernah hampir terlibat dalam perkelahian karena ingin membela Baan dari ejekan pemuda desa. Namun, Baan dengan bijak menyarankan untuk tidak memperpanjang masalah, mengatakan bahwa keburukan tidak akan pernah bisa dilawan dengan keburukan. Suatu malam, ketika Baan baru saja pulang kerja, ia menaiki sepeda tuanya. Jalan yang biasa dilaluinya sedang diperbaiki, sehingga ia harus memutar melewati jalan lain yang melintasi perkebunan sawit yang luasnya berhektar-hektar. Malam itu terasa semakin gelap dengan suasana yang begitu sepi, hanya suara kodok yang terdengar bersahutan di kejauhan. Angin dingin bertiup menusuk tulang, ditemani gerimis halus yang perlahan berubah menjadi hujan. Jalan yang dilalui Baan saat itu masih berupa jalan berbatu yang cukup kasar, diapit oleh hamparan pohon sawit di kedua sisi. Dalam kegelapan yang pekat tanpa penerangan, tiba-tiba sepeda yang dikayuh Baan menghantam sebuah batu besar. Sepedanya oleng dan terjatuh, membuat tubuhnya terhentak ke tanah. Ketika ia berusaha bangkit, tangan Baan tanpa sengaja menyentuh tanaman berduri yang membuatnya meringis kesakitan. Meskipun rasa sakit masih terasa, Baan segera berdiri dan mencoba menaiki sepedanya kembali. Namun, ternyata bannya kempes, mungkin bocor akibat menabrak batu besar di jalan. Ia pun mulai menyesali keputusannya yang tidak membawa senter saat berangkat tadi pagi. Dalam kedinginan dan kehujanan, Baan duduk di samping sepedanya, berteduh di bawah naungan sebuah pohon sawit. Hujan yang semakin deras disertai petir membuat suasana semakin mencekam. Baan hanya bisa berdoa agar dilindungi dari sambaran petir, sambil terus menunduk, menghindari kilatan cahaya yang membelah langit di atasnya. Di tengah kekalutan, tiba-tiba Baan merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Sebuah suara lembut terdengar samar di tengah deru hujan. Suara itu terdengar seperti milik seorang perempuan, berbicara dengan nada yang tenang. Meskipun suaranya terdengar menenangkan, Baan tidak berani menoleh. Ketakutan yang menguasainya membuatnya berpikir bahwa ia mungkin saja bertemu dengan makhluk gaib. Suara itu terus berbicara, mengajak Baan untuk tidak takut, bahkan menawarkan tumpangan di rumahnya yang tidak jauh dari sana. Namun, Baan masih diliputi ketakutan dan enggan melihat siapa yang berbicara.
Setelah beberapa saat, Baan memberanikan diri untuk menoleh. Di hadapannya, berdiri seorang gadis dengan wajah yang sangat cantik. Gadis itu tersenyum manis, memegang daun pisang di atas kepalanya untuk melindungi diri dari hujan. Penampilannya sederhana namun anggun, dengan rambut panjang yang tergerai dan mengenakan baju terusan panjang. Gadis itu mengajak Baan untuk berteduh di rumahnya, yang menurutnya terletak tidak jauh dari situ. Baan, meskipun masih waspada, akhirnya mengikuti gadis tersebut. Tangan gadis itu terasa dingin saat menggandeng Baan, namun ia tidak terlalu memikirkannya karena cuaca malam itu memang sangat dingin. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di depan sebuah rumah yang cukup besar untuk ukuran sebuah rumah di tengah perkebunan sawit. Dengan bantuan cahaya kilat yang sesekali menerangi langit, Baan dapat melihat rumah tersebut dengan jelas. Gadis itu membuka pintu dan mempersilakan Baan masuk, seolah rumah itu adalah tempat yang nyaman dan aman untuk berteduh. Setelah masuk ke dalam rumah, Baan disambut hangat oleh sepasang suami istri yang usianya sepertinya setara dengan ibunya. Kehangatan yang mereka pancarkan langsung terasa, membuat Baan sedikit tenang setelah perjalanan yang melelahkan. Mereka memperlakukannya seperti tamu istimewa, dan menawarkan pakaian kering untuk menggantikan baju basah yang ia kenakan. Sang ayah dari gadis itu dengan ramah mempersilakan Baan mengganti pakaian, bahkan ia mengizinkannya meminjam pakaian miliknya. Ukuran tubuh mereka kebetulan serupa, sehingga tanpa ragu Baan menerima tawaran tersebut. Setelah Baan selesai mengganti pakaian di kamar yang diantar oleh ayah gadis itu, ia dipersilakan untuk bergabung di meja makan. Di sana, hidangan sederhana namun menggugah selera telah tersaji. Suasana akrab tercipta seketika. Mereka berbincang ringan, sesekali tertawa di antara suapan makanan. Kehangatan dalam rumah itu terasa kontras dengan cuaca di luar yang mulai mereda setelah hujan deras sebelumnya. Baan merasa seperti tengah berada di rumah sendiri, diliputi oleh keramahan keluarga itu. Namun, seiring waktu yang terus berjalan, malam semakin larut, dan hujan pun mulai berhenti. Baan merasa sudah waktunya untuk pamit. Meskipun keluarga itu memintanya untuk menginap, Baan dengan sopan menolak. Ia merasa perlu pulang karena tidak sempat memberitahu orang tuanya tentang keadaannya. Keluarga itu menerima keputusannya dengan baik, namun tetap berharap Baan akan kembali lagi suatu hari nanti. Setelah berpamitan, Baan pun melangkah keluar dari rumah, membawa sepedanya. Udara malam yang dingin terasa menusuk kulitnya, namun ia tidak terlalu memedulikannya. Sepanjang perjalanan pulang, Baan merasakan tengkuknya merinding, mungkin karena kedinginan akibat hujan. Ia berusaha menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa itu hanya karena cuaca. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, Baan akhirnya tiba di rumahnya. Ia segera berbaring di tempat tidur, namun rasa kantuk tidak kunjung datang. Pikirannya terus-menerus terbayang pada sosok gadis cantik yang telah menolongnya. Wajah gadis itu seolah terus muncul di benaknya, membuatnya merasa bersalah karena bahkan tidak sempat menanyakan namanya. Baan berencana untuk kembali ke rumah itu keesokan harinya, membawa buah kelapa sebagai tanda terima kasih atas kebaikan mereka. Namun, malam itu, rasa lelah akhirnya menguasai tubuhnya, dan ia pun tertidur dengan tenang. Hari-hari berlalu, namun setiap kali Baan berniat kembali ke rumah gadis itu, pekerjaannya selalu menghalangi. Hingga pada hari keempat, saat pekerjaannya akhirnya selesai lebih awal, ia memutuskan untuk langsung menuju ke rumah gadis tersebut. Sepedanya kembali melewati jalanan perkebunan sawit yang sama, namun kali ini, ia mendapati bahwa jalan tersebut ditutup oleh warga. Ada beberapa orang yang berkumpul, dan setelah bertanya, Baan diberitahu bahwa seseorang baru saja meninggal karena diserang ular. Orang-orang di sana menyarankan agar Baan tidak melintasi jalan itu dulu karena ular tersebut masih diburu oleh warga. Dengan rasa kecewa, Baan pun pulang tanpa bisa mengunjungi gadis itu. Namun, pikirannya tetap dipenuhi oleh wajah gadis tersebut. Rasa rindunya semakin besar, hingga malam harinya, meskipun bahaya masih mengintai, ia nekat kembali ke sana. Malam itu, dengan penuh tekad, Baan menaiki sepedanya dan kembali ke jalan sawit yang telah ditutup. Sesampainya di sana, ia berhenti sejenak, merenungkan keputusan nekatnya. Namun, kerinduannya begitu besar sehingga ia memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan,
berharap bahwa ancaman ular yang diberitakan siang tadi sudah tidak ada lagi. Di tengah perjalanan yang gelap dan sepi, Baan melihat sesosok pria berjalan di depannya. Saat senter yang dibawanya menyorot wajah pria tersebut, Baan mengenalinya sebagai ayah dari gadis yang ingin ia temui. Pria itu tampak kelelahan, namun masih menyapa Baan dengan ramah. Mereka saling bertukar cerita sebentar, dan Baan mengungkapkan niatnya untuk kembali mengunjungi keluarga itu. Ayah gadis tersebut lalu memberitahu bahwa ia baru saja pulang dari ikut serta dalam perburuan ular yang menyerang warga. Meski bahaya belum sepenuhnya hilang, Baan tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama pria itu. Ketika mereka sampai di rumah, Baan disambut hangat seperti sebelumnya. Gadis itu tampak lega melihat ayahnya kembali dengan selamat, meskipun ia sempat khawatir ular yang sedang diburu akan sampai ke rumah mereka. Setelah suasana tenang, ibu gadis itu mengajak Baan untuk makan malam bersama. Meskipun awalnya Baan merasa canggung, ia akhirnya setuju. Saat mereka makan, suasana kembali hangat, penuh canda tawa. Namun, di tengah-tengah makan malam, Baan tanpa sengaja menyenggol sebuah gelas yang terbuat dari kaca hingga pecah. Ia merasa sangat bersalah dan buru-buru membersihkan pecahan gelas itu, namun ibu gadis tersebut hanya tersenyum lembut, mengatakan bahwa gelas itu memang sudah rapuh. Setelah makan malam selesai, Baan memilih duduk santai bersama ayah si gadis di ruang keluarga. Mereka berbincang ringan tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan sehari-hari di desa yang tenang namun penuh dengan kehangatan khas kampung. Suasana rumah yang nyaman membuat obrolan mereka mengalir begitu saja. Meski baru saling mengenal, Baan merasa sangat diterima di keluarga ini. Dalam percakapan, ayah si gadis tersenyum hangat sambil mengakui bahwa mereka belum sempat berkenalan secara resmi. Setelah itu, lelaki parubaya itu memperkenalkan diri sebagai Pak Ahmad dan memperkenalkan anggota keluarganya, sang istri, Bu Rusna, dan putri cantiknya yang bernama Tia. Nama-nama itu tertanam di benak Baan, terutama nama gadis yang sudah meninggalkan kesan mendalam padanya. Tidak lama kemudian, Tia keluar dari dapur sambil membawa 2 gelas kopi hangat dan sepiring keripik jamur untuk menemani obrolan. Kehadirannya semakin memperkuat kehangatan malam itu. Obrolan antara Baan dan Tia pun mulai mengalir, dan mereka dengan cepat menjadi lebih akrab. Sesekali tawa ringan terdengar dari percakapan mereka, membuat malam semakin terasa nyaman. Waktu seolah berjalan begitu cepat hingga tanpa terasa suara azan dari desa terdengar sayup-sayup di kejauhan. Baan tersadar bahwa malam sudah hampir berakhir, dan dia harus segera pulang sebelum warga desa terbangun dan menyadari kepergiannya. Rasa rindu yang menggelayuti hatinya tampak jelas saat ia berpamitan untuk pulang. Tia hanya tersenyum manis, seolah menyimpan harapan bahwa mereka akan bertemu lagi. Sebelum Baan pergi, Tia menyampaikan permintaan sederhana, namun dengan nada penuh harapan. Tia menginginkan Baan membawakan kelapa pada pertemuan mereka berikutnya. Baan pun tersenyum mengiyakan permintaan tersebut. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika Tia dengan tiba-tiba mencium pipi Baan. Sentuhan hangat itu membuat seluruh tubuh Baan bergetar. Sebagai lelaki muda yang belum pernah mengalami hal seperti itu, ia merasa gugup sekaligus tersanjung. Saat Baan tiba di rumah, ibunya yang baru saja selesai salat langsung menyambutnya dengan sedikit kebingungan. Ibu Baan menanyakan di mana dia berada sepanjang malam. Dengan nada pelan, Baan memberitahu bahwa dia singgah di rumah seorang teman baru. Namun, ibunya tidak begitu saja menerima alasan tersebut. Ia sempat menyebut bahwa teman-teman Baan datang mencarinya malam itu untuk berjaga di pos ronda. Rasa curiga ibunya semakin terasa saat Baan tampak tergagap dalam menjelaskan keberadaannya, tapi akhirnya ibu Baan memilih untuk tidak memperpanjang masalah, asalkan anaknya berjanji untuk menjaga pergaulan dengan baik. Setelah itu, Baan tertidur dan terbangun menjelang sore hari. Ibunya yang perhatian segera membangunkannya, menyuruh Baan untuk segera bersiap. Namun, kali ini tujuan Baan jelas. Ia berniat memetik kelapa muda sebagai alasan untuk bisa bertemu Tia lagi. Meski ibunya sempat mengingatkan bahwa pohon kelapa masih basah setelah hujan, Baan tetap nekat memanjat pohon kelapa di belakang rumah. Meskipun licin, ia berhasil menjatuhkan beberapa buah kelapa dan menyimpan semua kelapa itu untuk diberikan kepada Tia. Malamnya, setelah melaksanakan salat maghrib,
Baan segera bersiap menuju rumah Tia. Namun, ibunya kembali memperingatkan agar Baan tidak kembali terlalu larut seperti malam sebelumnya. Kali ini, ia pun mendengarkan dengan lebih hati-hati. Setelah memastikan semuanya beres, Baan segera mengayuh sepedanya sambil membawa kelapa yang telah ia persiapkan. Senyuman tidak lepas dari wajahnya sepanjang perjalanan, memikirkan bagaimana ia akan kembali bertemu dengan Tia. Namun, di tengah perjalanan, perasaan damai itu seketika berubah menjadi momen menegangkan. Saat asyik melamun, tiba-tiba saja sepedanya menghantam sesuatu yang keras. Baan terjatuh, dan ketika ia melihat ke arah jalan, ternyata seekor ular besar sedang melintas di depannya. Sebelum ia sempat bangun dan berlari, buntut ular itu menghantam kakinya, membuatnya tersungkur di tanah. Dalam sekejap, tubuhnya dililit oleh ular besar itu. Nafasnya terasa semakin sesak, dan ia merasa putus asa. Namun, di saat-saat genting itu, pertolongan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari kegelapan, sosok seorang lelaki muncul. Dengan tenang, lelaki itu memberi isyarat kepada ular tersebut, dan ajaibnya, lilitan ular itu perlahan mengendur. Baan yang hampir pingsan pun merasa lega ketika ular besar itu melepaskannya dan pergi menjauh ke dalam kegelapan hutan. Ia masih terkejut dan gemetar saat menyadari bahwa dirinya baru saja lolos dari maut. Saat Baan sadar dari kejadian mengerikan dengan ular besar, dia terkejut mendapati lelaki yang membantunya ternyata ayah dari Tia, gadis yang tengah mengisi hatinya. Meski tubuhnya masih terasa lemas dan dadanya sakit, Baan menanyakan kondisi lelaki itu. Namun, tanpa banyak bicara, Pak Ahmad segera membantu Baan bangkit dan memapahnya menuju rumah. Baan mengikuti dengan langkah tertatih, masih merasa bingung dan syok setelah kejadian itu. Begitu mereka sampai di rumah, Tia dan ibunya terkejut melihat Baan dipapah oleh Pak Ahmad. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Pak Ahmad meminta Tia untuk menyiapkan ramuan yang bisa menenangkan Baan. Tia segera masuk ke dapur, lalu kembali dengan segelas air hijau pekat di tangannya. Ayahnya meminta Baan untuk minum ramuan tersebut. Meski rasa pahit luar biasa segera menyengat lidahnya, Baan meneguknya dengan pasrah. Namun, ia tak sanggup lagi menahan pahitnya ramuan itu dan menolak saat disodorkan lagi. Pak Ahmad lalu menjelaskan kepada istrinya tentang kejadian yang menimpa Baan. Setelah menyelesaikan ceritanya, ia pun pamit meninggalkan Baan di bawah perawatan Tia. Pak Ahmad meminta Tia untuk menemani Baan dan memastikan dia baik-baik saja. Setelah kepergian ayahnya, Tia duduk di samping Baan yang masih terlihat gemetar. Suasana rumah yang awalnya hangat kini berubah menjadi hening. Merasa khawatir, Tia meminta Baan untuk menginap, khawatir jika dia harus pulang dan menghadapi bahaya ular lagi di jalan. Sambil menghela napas panjang, Baan membelai lembut rambut gadis itu, merasa terhibur oleh perhatian Tia. Baan pun mulai penasaran dengan kemampuan ayah Tia yang berhasil menyelamatkannya. Dia bertanya apakah ayahnya seorang pawang ular. Tia tersenyum, lalu masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian, dia keluar sambil membawa seekor ular berwarna kuning keemasan. Baan terlonjak kaget melihat ular itu, dan segera menolak ketika Tia menawarkan untuk meminjamkannya. Gadis itu tertawa geli melihat reaksi Baan, dan dengan santai kembali membawa ularnya ke dalam. Setelah itu, suasana menjadi lebih santai. Tia menawarkan minuman, namun Baan hanya menggeleng pelan, masih berusaha menenangkan dirinya setelah kejadian yang membuatnya syok. Percakapan mereka berlanjut ke hal-hal yang lebih ringan. Baan mengakui bahwa dia masih takut dengan ular, terutama setelah kejadian tadi. Namun, Tia dengan santai menjelaskan bahwa dia hanya takut pada ular besar yang bisa memangsa manusia. Ular kecil seperti yang tadi dia bawa, menurutnya, tidak terlalu berbahaya. Pembicaraan mereka mengalir dengan mudah, hingga tiba-tiba Tia bertanya apakah Baan sudah memiliki kekasih. Dengan jujur, Baan menggeleng dan mengatakan bahwa dia belum punya. Tia pun mengakui bahwa dia juga belum pernah punya kekasih, merasa bahwa posisinya yang tinggal di perkebunan sawit membuatnya sulit bergaul dengan lelaki. Perlahan tapi pasti, Baan membuka perasaannya. Dia mengakui bahwa sejak pertama kali bertemu Tia, gadis itu selalu ada dalam pikirannya. Baan mengungkapkan betapa besar usahanya untuk bisa bertemu lagi dengan Tia,
bahkan rela mempertaruhkan nyawanya melewati jalan yang berbahaya. Dalam perasaan yang bercampur aduk antara rasa takut dan lega, Baan memberanikan diri untuk menyampaikan sesuatu yang telah lama dipendamnya. Dengan hati-hati, dia bertanya apakah Tia mau menjadi kekasihnya. Baan bahkan berjanji untuk bekerja keras dan menabung agar bisa melamar Tia suatu hari nanti. Jawaban Tia begitu sederhana, namun cukup untuk membuat hati Baan melambung tinggi. Gadis itu menganggukkan kepalanya, menyatakan kesediaannya menjadi kekasih Baan. Dengan penuh rasa syukur, Baan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah menemukan gadis sebaik dan secantik Tia. Rasa bahagia yang meluap-luap membuat Baan tak berhenti tersenyum, meski Tia tersipu malu mendengar ucapan Baan yang menurutnya berlebihan. Namun, Baan tak merasa begitu. Bagi Baan, mendapatkan cinta Tia adalah sesuatu yang harus disyukuri. Percakapan mereka berlanjut dengan penuh kehangatan. Tia pun bertanya tentang masa lalu Baan, dan dengan jujur, Baan menceritakan bahwa dia pernah memiliki kekasih, tetapi hubungan itu berakhir saat mantan kekasihnya menikah dengan orang lain. Meskipun sempat merasakan patah hati, Baan kini bersyukur karena perpisahan itu membawanya pada pertemuan dengan Tia. Gadis itu tersenyum mendengar pengakuan Baan, dan merasa senang bahwa Baan kini bersamanya. Malam itu menciptakan suasana yang begitu indah. Langit malam yang gelap dan tenang seolah menjadi saksi bagi percakapan dua insan yang baru saja mengikatkan diri dalam ikatan asmara. Keduanya terbuai dalam obrolan panjang hingga fajar perlahan menyingsing. Saat suara azan subuh mulai terdengar dari kejauhan, menandakan datangnya pagi, suasana hati mereka masih terasa hangat meski waktu terus berjalan. Meski Baan menyadari bahwa waktu untuk pulang sudah tiba, pikirannya tetap terbelah antara tanggung jawab dan keinginan untuk tetap berada di sisi Tia, gadis yang kini telah menjadi kekasihnya. Dia tahu betul, ibunya pasti marah besar jika mengetahui dia baru pulang setelah matahari terbit, seperti yang sering terjadi belakangan ini. Namun, ketika Tia memeluknya erat, segala kecemasan yang semula menyelimuti hati Baan perlahan-lahan menguap. Rasa hangat dari pelukan itu membuatnya merasa tenang, seolah sejenak melupakan apa yang akan dia hadapi nanti di rumah. Sambil menghela nafas panjang, Baan merasa berat untuk berpisah. Matanya yang sudah sangat lelah nyaris terpejam, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap terjaga, menikmati momen terakhir bersama gadis yang begitu ia sayangi. Dalam kegelapan yang perlahan memudar, hari baru mulai menjelang, dan keinginan untuk tetap berada di tempat itu semakin kuat, meskipun kenyataan memanggilnya untuk segera pulang. Dengan enggan, Baan akhirnya beranjak berdiri. Tia, dengan perasaan yang tak ingin melepaskannya, kembali memeluknya erat sambil menanamkan kecupan lembut di pipi Baan. Senyuman gadis itu adalah hal terakhir yang Baan lihat sebelum dia melangkahkan kaki pergi. Tia, dengan suara lembutnya, meminta Baan untuk datang lagi nanti malam, meskipun Baan sudah punya rencana untuk bekerja sore nanti. Rasa cinta yang semakin tumbuh di antara mereka menjadikan setiap momen perpisahan terasa berat, dan janji untuk bertemu kembali menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh keduanya. Kabut pagi yang tebal menutupi pandangan saat Baan akhirnya sampai di rumah. Udara yang dingin serta kelembapan yang menyelimuti pagi itu seakan menambah beban di pundaknya. Dia sudah membayangkan kemarahan ibunya yang pasti akan menyambutnya di depan pintu. Benar saja, saat dia menurunkan sepedanya, pintu rumah terbuka lebar, menampakkan sosok ibunya yang berdiri di sana dengan ekspresi marah. Baan tahu ibunya pasti kesal karena dia lagi-lagi pulang terlambat. Tak ada yang bisa dia lakukan selain mengakui kesalahannya dan memberikan alasan yang, meski terdengar tidak masuk akal, tetap dia coba untuk menjelaskan. Ibunya tentu tidak percaya dengan penjelasan Baan yang mengatakan bahwa dia harus menginap di rumah pacarnya karena suatu kejadian aneh. Ibunya bahkan terkejut mendengar bahwa Baan baru saja memiliki pacar. Namun, alih-alih memperpanjang marahnya, ibunya justru memberi saran yang mengejutkan. Ibunya menyarankan agar Baan segera menikahi gadis tersebut daripada berlarut-larut dalam hubungan tanpa kejelasan. Meskipun Baan merasa belum siap secara finansial, ibunya tetap yakin bahwa semuanya bisa diatur. Bahkan, ibunya rela menjual tanah jika memang diperlukan untuk biaya pernikahan. Mendengar hal itu, Baan merasa terharu dan penuh semangat. Tanpa ragu, dia segera bersiap-siap untuk pergi melamar Tia hari itu juga. Setelah sarapan sederhana bersama,
Baan dan ibunya memulai perjalanan menuju rumah Tia. Mereka menggunakan jasa ojek untuk menuju tempat yang dituju. Perjalanan itu awalnya berjalan lancar, hingga mereka tiba di dekat tempat yang seharusnya menjadi rumah Tia. Namun, yang mereka temui hanyalah deretan pohon sawit. Baan mulai merasa ada yang aneh. Rumah yang seharusnya ada di sana, tempat di mana dia menghabiskan malam sebelumnya bersama Tia, kini tidak lagi terlihat. Kebingungan menyelimuti pikirannya, dan ibunya juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka memutuskan untuk mencari lagi, mencoba menyusuri setiap sudut dengan harapan menemukan rumah yang mereka cari. Namun, semakin lama mereka mencari, semakin nyata bahwa rumah itu tidak ada. Setelah beberapa jam, Baan akhirnya menyerah. Dengan rasa lelah dan bingung, dia meminta ibunya untuk pulang. Saat mereka kembali ke portal, seorang lelaki tua yang kebetulan mereka temui di jalanan menyapa mereka dengan ramah. Percakapan singkat yang terjadi antara mereka akhirnya membuka tabir misteri yang menyelimuti rumah Tia. Lelaki tua itu bercerita bahwa keluarga Ahmad, yang dikenal sebagai keluarga Tia, telah lama meninggal dunia. Cerita itu membuat Baan merasa sangat terkejut. Dia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Kenyataan bahwa kekasih yang baru saja dia cintai bisa jadi adalah bagian dari masa lalu yang tidak nyata membuat Baan semakin terpukul. Namun, semua bukti yang mereka temukan di tempat itu seolah mendukung cerita lelaki tua tersebut. Rumah yang tidak lagi ada, dan kisah-kisah tentang kejadian aneh di sana, semakin menguatkan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terkait dengan Tia dan keluarganya. Peristiwa itu telah terjadi sangat lama, jauh di masa ketika umur si lelaki tua masih di kisaran 20-an, dan kini usianya telah menginjak 70 tahun. Kurang lebih 50 tahun yang lalu, di dalam hutan lebat itu, terdapat perkebunan sayur yang subur milik Pak Ahmad. Dia adalah seorang pria yang tinggal bersama keluarganya di tengah-tengah hutan, dikelilingi oleh kebun-kebun sayur yang luas. Kehidupan keluarga Pak Ahmad tampak damai, meskipun terpencil dari keramaian desa. Di antara mereka, ada seorang gadis yang sangat cantik bernama Bastiah, meski orang-orang di sekitar lebih sering memanggilnya Tia. Gadis itu seusia dengan kebanyakan pemuda desa, termasuk sang pencerita, dan dikenal oleh semua orang karena kecantikannya yang memikat hati. Namun, suatu malam di musim kemarau yang kering, tragedi besar terjadi, mengubah hidup keluarga Pak Ahmad untuk selamanya. Malam itu, Pak Ahmad dan istrinya pergi ke desa untuk menjenguk nenek Bastiah yang tengah sakit. Karena alasan tanggung jawab, Bastiah tidak ikut bersama mereka. Dia harus tetap tinggal di rumah untuk menjaga padi yang sedang dikeringkan. Tidak ada yang menduga bahwa malam itu akan membawa bencana besar. Ketika pagi datang, dan Pak Ahmad beserta istrinya kembali ke rumah, mereka terkejut melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Rumah mereka hangus terbakar, hanya menyisakan puing-puing yang hitam, dan di tengah kehancuran itu, terbaring sesosok tubuh hitam legam yang hangus terbakar. Sosok itu adalah Bastiah. Orang-orang desa menduga, saat api mulai melahap rumah, Bastiah berusaha menyelamatkan diri dengan melompat keluar dari rumah yang terbakar. Namun, usaha itu sia-sia, dan kematian datang menjemputnya dengan cara yang tragis dan menyakitkan. Kehidupan yang semula tenang dan damai berubah menjadi kenangan penuh duka bagi keluarga Pak Ahmad. Meskipun warga desa mencoba membantu mereka untuk pulih dari kejadian itu, kesedihan yang mendalam tampaknya terlalu sulit untuk diatasi. Sejak kejadian tragis itu, desas-desus mulai tersebar di desa. Pak Ahmad dan istrinya seringkali bercerita bahwa mereka merasa arwah Bastiah masih ada di sekitar mereka. Setiap malam, arwah Bastiah dikatakan sering datang mengunjungi mereka, seolah-olah dia masih ingin berada di sisi orang tuanya. Kehidupan keluarga Pak Ahmad yang sudah dipenuhi dengan kesedihan semakin terasa berat dengan gangguan misterius ini. Hingga suatu hari, hal yang tak terduga terjadi. Pak Ahmad dan istrinya ditemukan tewas di bekas tanah rumah mereka yang sudah terbakar. Tubuh mereka membiru, dengan tanda gigitan ular berbisa di tangan mereka. Dugaan kuat menyebutkan bahwa keduanya sengaja membiarkan ular berbisa menggigit tubuh mereka sebagai cara untuk mengakhiri hidup yang dirasa sudah terlalu berat untuk dijalani. Kisah tragis ini tetap menjadi cerita yang diceritakan secara turun-temurun di desa itu. Semua orang yang pernah mendengar cerita ini mengingatnya dengan perasaan ngeri dan penuh simpati.
Ketika lelaki tua itu menceritakan kisah ini kepada Baan, dada Baan seketika terasa sesak. Bagaimana mungkin, gadis cantik yang baru saja membuka hatinya, yang begitu nyata dalam setiap pertemuan mereka, ternyata adalah arwah seorang gadis yang telah meninggal 50 tahun yang lalu? Bastiah, yang dia pikir masih hidup, ternyata adalah sosok yang kini hanya tinggal dalam cerita-cerita mistis. Ibunya Baan, yang mendengarkan cerita itu, juga tampak terkejut. Meskipun ia pernah mendengar kisah-kisah serupa sebelumnya, ia tidak pernah menyangka bahwa keluarga yang disebutkan itu adalah keluarga Ahmad, yang kini disebut-sebut telah lama meninggal. Perasaan campur aduk memenuhi ruangan itu, sementara Baan berteriak histeris, tidak sanggup menerima kenyataan pahit ini. Ibunya mencoba menenangkan dengan berkata bahwa untungnya Baan tidak mengalami kejadian yang lebih buruk selama berinteraksi dengan arwah Bastiah. Namun, kekhawatiran tetap ada di benak sang ibu, terutama setelah lelaki tua itu memperingatkan bahwa arwah Bastiah mungkin tidak akan melepaskan Baan dengan mudah. Setelah berpamitan dengan lelaki tua itu, Baan dan ibunya kembali pulang dengan perasaan yang berat. Di perjalanan, tukang ojek yang mengantar mereka bercerita bahwa ketika dia melihat ke kaca spion motornya, tempat lelaki tua tadi berdiri, sosoknya sudah hilang entah kemana. Padahal, baru beberapa meter mereka berjalan, dan rasanya tidak mungkin bagi lelaki tua itu yang sudah berusia lanjut untuk pergi secepat itu. Perasaan aneh mulai merayap di hati Baan, semakin memperburuk kondisinya. 2 hari berlalu, namun Baan tidak bisa menghilangkan bayangan kejadian itu dari pikirannya. Dia tidak makan, hanya minum air putih dan kue kering. Setiap malam, dia berteriak-teriak, terkadang ketakutan, terkadang tertawa seperti orang yang sudah kehilangan kewarasan. Keadaannya semakin memburuk hingga keluarganya memutuskan untuk membawanya ke seorang ulama. Di sana, Baan dimandikan dengan air suci dan diberi minuman yang telah didoakan. Dengan izin Tuhan, setelah proses itu, kondisi Baan perlahan mulai membaik. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh tidak pernah lagi menghampirinya, dan Baan memutuskan untuk tidak pernah lagi melewati jalan yang menuju perkebunan sawit itu. Kenangan tentang Bastiah tetap hidup di benaknya, namun kini menjadi bagian dari masa lalu yang tidak akan pernah dia ungkit lagi.